Halo, assalamualaikum para pejuang rupiah dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Yang sedang berjuang tetaplah semangat walaupun itu sulit. Yakinlah, usaha sekecil apapun yang kalian lakukan hari ini pasti akan membuahkan hasil di kemudian hari. Salam hangat untuk semua pencinta alur film di channel Mr. Sin. Kali ini Mimin akan bercerita tentang alur film yang berjudul Nobody. Film ini mengisahkan tentang seorang individu yang menginginkan kehidupan yang damai bersama keluarga kecilnya, bebas dari konflik dalam lingkungan sekitarnya. Namun, kehidupannya menjadi sangat monoton dan sangat membosankan. Setiap hari ia harus bekerja keras dan pulang larut malam. Untungnya ia bekerja dengan keluarga dari istrinya. Namun segalanya berubah ketika ia mengalami kejadian tak terduga, yaitu kedatangan tamu yang tak diundang. Dengan kehadiran tamu tersebut, film Nobody pun dimulai. I missed the garbage. We don't want any trouble. Take it. Your money. Cash. Now. Just take what you want to go, please. Just. Is this worth something? To me, it is. I said let him go. Dan ini dia bintang utama di film kita kali ini. Ia bernama Hans Mansell, tapi lebih enaknya di sini Mimin sebut saja Mr. Nobody. Akibat kejadian yang menimpa kediamannya, ia pun dibully oleh teman kantor dan orang-orang di sekitarnya. Bahkan anak laki-lakinya pun ikut marah kepadanya. Karena melihat dari adegan pada kejadian itu, Mr. Nobody bisa saja menghajar para pencuri tersebut. Namun, ketika ia ingin melakukannya, ia pun melihat senjata yang ada pada pencuri itu ternyata kosong. Oleh sebab itulah Mr. Nobody tidak jadi menghajar pencuri tersebut dan menyuruh anaknya untuk melepaskan pencuri tersebut. Berita tentang kejadian itu menyebar dengan cepat dan akibatnya Mr. Nobody pun menjadi sasaran bully. Bahkan, abang iparnya memberikannya sebuah senjata agar ia bisa melindungi diri dan keluarganya. You're right. Then yeah, you heard right. Bacon. So, keep my sister safe, bro. I don't want it. Walau dibully dan dianggap lemah, Mr. Nobody sama sekali tak marah sedikit pun. Seperti biasa, kehidupannya pun terus berjalan, dengan rutin pergi untuk bekerja dan pulang untuk istirahat. Tak lupa juga sesekali ia mengunjungi orang tuanya. Terlihat di sini Mr. Nobody baru saja pulang dari aktivitasnya mencari nafkah. Melihat keluarga kecilnya yang sedang berkumpul di ruang makan, ia pun segera memasuki rumah. Ketika Mr. Nobody telah berada di dalam rumah, tiba-tiba saja anak perempuannya bertanya, apakah ia melihat gelang anak kucingnya? Karena ia sudah mencari ke setiap sudut rumah tapi tak menemukan gelang tersebut. Where was it? My kitty cat bracelet. They couldn't have stolen that, would they? Dan ketika si kecil itu menyebut pencuri yang masuk tempo hari, wajah Mr. Nobody seketika berubah menjadi suram. Baginya, kehilangan uang atau arloji pribadinya tidaklah masalah. Tetapi ketika sesuatu milik anaknya diambil, percayalah, orang seperti Mr. Nobody bisa menjadi tak terduga. Perasaan dan insting melindungi anaknya yang terpendam dalam diri Mr. Nobody dapat memicu reaksi yang mungkin tidak terduga oleh orang lain. Meskipun ia selalu menjalani kehidupan yang damai dan tenang, ketika melibatkan keamanan dan kebahagiaan anaknya, Mr. Nobody mungkin akan menunjukkan sisi lain yang tidak boleh diremehkan. Sepertinya kesabaran Mr. Nobody mencapai puncaknya. Ia pun memutuskan untuk mendatangi panti jompo tempat ayahnya berada. Ia datang untuk mengambil senjata dan lencana FBI milik ayahnya dengan niat untuk mencari pencuri amatiran tersebut. Tempat pertama yang ia tuju adalah studio tato, karena Mr. Nobody sebelumnya sempat melihat tato yang dimiliki oleh si pencuri tersebut. Mr. Nobody mengunjungi beberapa studio tato namun belum mendapatkan petunjuk yang ia cari. Namun di salah satu studio tato berikutnya,
ia pun menemukan sebuah foto tato yang persis sama dengan tato yang dimiliki si pencuri. Ketika Mr. Nobody berada di studio tersebut, ia mengaku sebagai agen FBI. Namun, orang-orang di sana malah mengejeknya dan tidak takut karena lencana FBI yang sudah usang dan tidak lagi berlaku. Ya, nggak salah juga sih kalau mereka tertawa. Meskipun mereka tertawa saat Mr. Nobody memperlihatkan lencana FBI-nya, secara tidak sengaja tato di pergelangan tangannya pun terlihat. Salah satu orang yang sebelumnya mengejek tiba-tiba saja menjadi serius ketika melihat tato tersebut. Sepertinya tato tersebut melambangkan sesuatu yang sangat berbahaya. Who are you? Agent Mansell, FBI. How can I help you? Seketika orang-orang di studio tato tersebut berubah menjadi lebih sopan dan serius. Dengan mudah, ia pun mendapatkan alamat pemilik tato yang sedang ia cari. Tidak butuh waktu lama bagi Mr. Nobody, dan kini ia telah berada di rumah si pencuri tersebut. The kitty cat bracelet. Oh, please, man! Give me the goddamn kitty cat bracelet, I'm a good man. I'm a family man. Hey, please just leave. Setelah melihat anak dari pencuri tersebut menangis, Mr. Nobody tiba-tiba merasa tak tega dan memutuskan untuk pergi begitu saja. Ia tergoyahkan oleh pemandangan tersebut dan rasa kejamnya terhadap pencuri tergantikan dengan empati terhadap anak yang tidak bersalah. Ketika Mr. Nobody tidak berhasil menemukan apa yang dicarinya, ia merasa kesal dan melampiaskan kekesalannya pada tembok yang tidak bersalah. Namun, tak lama setelah itu, ia melanjutkan perjalanan pulang dengan menumpangi sebuah bis. Saat bis tersebut sedang melaju dengan santai, tiba-tiba sebuah mobil datang dari arah belakang dan menabrak pembatas jalan di samping bis. Ternyata mobil itu dikendarai oleh sekelompok pemuda yang baru saja pulang dari dugem. Say God doesn't close one door without opening another. Please, God, open that door. Dalam keadaan yang semakin memburu, kekesalan Mr. Nobody semakin bertambah dengan ulah para pemuda tersebut. Mereka tidak hanya mengancam keselamatan pengendara lain, tetapi juga mengusik ketenangan orang-orang di sekitar. Dengan langkah mantap dan ekspresi wajah yang penuh tekad, Mr. Nobody memutuskan untuk mengambil tindakan. Ia tidak lagi bisa membiarkan perilaku sembrono para pemuda itu berlanjut. I'm gonna fuck you up. Man, are you? Thank you. Dan benar saja, para pemuda itu pun diberi pelajaran oleh Mr. Nobody dan scene pun berpindah. Scene memperlihatkan seorang pria yang tengah asik berpesta. Terlihat dari gayanya, ia memiliki kekuasaan yang cukup kuat di tempat tersebut. Pria itu bernama Julian. Ketika Julian sedang asik berpesta, tiba-tiba saja ia mendapatkan panggilan telepon. Да. Она видит. Она. Добрая девка. Ternyata Julian adalah saudara dari salah satu pemuda yang dihajar oleh Mr. Nobody sebelumnya. Julian merasa sangat marah dan tidak terima melihat adiknya mengalami kecacatan akibat tindakan Mr. Nobody. Ia pun memerintahkan anak buahnya untuk mencari orang yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Tak lama setelah hari itu, terlihat seorang wanita sedang bersama dengan Julian. Wanita itu adalah orang bayaran dari Julian. Wanita tersebut ditugaskan untuk mencari informasi tentang identitas sebenarnya dari Mr. Nobody. Namun, hingga saat ini wanita tersebut belum berhasil menemukan informasi yang akurat tentang Mr. Nobody. Ia hanya berhasil melacak keberadaan orang tuanya. Julian pun merasa tidak senang dengan kinerja wanita tersebut, karena yang Julian inginkan bukan informasi tentang orang tuanya, melainkan informasi yang dapat mengungkap identitas sebenarnya dari Mr. Nobody. I have a friend at the Pentagon.
Berkat bantuan temannya, wanita itu akhirnya berhasil mendapatkan informasi tentang Mr. Nobody. Namun, ketika ia mengetahui identitas sebenarnya dari Mr. Nobody, reaksinya tiba-tiba berubah. Ia mengalami perubahan yang sama dengan pria yang berada di studio tato sebelumnya. I'm out. No need to pay. Good luck. Setelah wanita itu mengetahui siapa sebenarnya Mr. Nobody, ia pun memutuskan untuk berhenti bekerja dari tempat Julian. Dan scene pun berpindah. Terlihat Mr. Nobody kembali menjalani aktivitas seperti biasa. Sebelum berangkat kerja, ia dan keluarga kecilnya selalu sarapan bersama sambil mengobrol. Tak lama telepon rumahnya pun berdering dan Mr. Nobody pun mengangkat telepon tersebut. Tidak diketahui di sini siapa yang sedang berbicara dengan Mr. Nobody. Namun dalam percakapan tersebut, seseorang yang misterius memperingati Mr. Nobody kalau ia dalam masalah karena kejadian tempo hari. Dan orang tersebut menyarankan kepada Mr. Nobody agar menemui seseorang yang berada di barbershop. Setelah Mr. Nobody selesai bekerja, ia pun segera mendatangi barbershop dan mencari orang yang disebutkan sebelumnya oleh pria misterius itu. Terlihat pria itu telah menunggu kedatangan Mr. Nobody. Kita sebut saja pria ini sebagai The Barber. The Barber yang telah mengetahui kalau Mr. Nobody akan mendatanginya. Ia pun telah mempersiapkan dalam sebuah map apa yang ingin Mr. Nobody ketahui. Dan The Barber juga menambahkan kalau Julian adalah seorang sosiopat yang didanai. Dan ia pun tergabung dalam organisasi OPSAR, yang dimana organisasi itu bentukan dari gangster Rusia. Julian sendiri adalah pengawas dari organisasi tersebut. Scene pun lanjut pada malam hari. Mr. Nobody bermaksud untuk makan malam bersama dengan keluarganya. Melalui jendela yang berada di dekatnya, ia pun tak sengaja melihat 3 mobil yang datang secara bersamaan. Merasa ada yang tidak beres, ia segera menyembunyikan istri dan anaknya di ruang bawah tanah. Dan benar saja, ternyata yang datang adalah anak buah Julian. Don't call 911. Mr. Nobody pun berhasil ditangkap oleh mereka dan ketika mereka sedang dalam perjalanan, Mr. Nobody yang berada dalam bagasi pun berhasil melepaskan diri dari borgol yang mengikatnya. Seketika ia pun menyemprotkan racun api ke dalam mobil tersebut yang membuat seisi mobil dipenuhi dengan asap putih. Setelah berhasil keluar dari mobil itu, Mr. Nobody melihat anak buah Julian yang sekarat berada di sampingnya. Tanpa ragu, ia mengajaknya berbicara meski waktu mereka terbatas. Namun, sebelum Mr. Nobody dapat menyelesaikan ucapannya, anak buah Julian itu pun keburu pergi untuk selama-lamanya. Tanpa pikir panjang, Mr. Nobody pun berlari kembali ke rumahnya karena istri dan anaknya masih berada di sana. Begitu tiba di rumah, ia segera memerintahkan mereka untuk pergi ke tempat yang lebih aman. Setelah memastikan bahwa rumahnya kosong, Mr. Nobody pun mengumpulkan semua anak buah Julian yang sebelumnya terluka. Dengan santai ia menceritakan sedikit tentang masa lalunya kepada mereka yang terlihat sedang sekarat. Well, fellas, here we are. Alan skimmed about $3 million. I heard a man who genuinely regretted. It was a suppressed H&K USP-45 at the back of his head. I quietly let Alan go. But in that moment, I wanted what Alan had. He had a wife. She came with 2 kids. A year later, I went back to check on him. He was working 9 to 5. Nothing there to skim. So I told my bosses I was out of the game. I might have overcorrected. They were not happy to hear it. But dari cerita Mr. Nobody dapat disimpulkan bahwa ia memiliki masa lalu yang kelam. Namun ia berusaha untuk berubah dan menjalani kehidupan yang normal. Namun masalah saat ini telah membangkitkan sisi brutal dari masa lalunya. Tak lama kemudian, terlihat Mr. Nobody pergi ke tempat di mana ia bekerja. Tetapi kali ini ia tidak ingin bekerja, melainkan membeli tempat tersebut.
Setelah melewati sedikit perdebatan, tempat tersebut resmi menjadi milik Mr. Nobody. Terlihat Mr. Nobody sedang melakukan sesuatu di tempat tersebut. Selain memiliki masa lalu dan identitas yang misterius, ternyata Mr. Nobody juga ahli dalam pembuatan ranjau dan bom rakitan. Dengan jelas terlihat bahwa ia sedang mempersiapkan ranjau dan peralatan lainnya untuk menghadapi Julian dan gengnya. Setelah semua persiapannya selesai, Mr. Nobody pun membuat perhitungan dengan Julian karena telah berani mengusik ayahnya, mendatangi rumahnya, dan mengancam keselamatan istri dan anak-anaknya. Tempat pertama yang didatangi oleh Mr. Nobody adalah Opsat, di mana semua uang gangster Rusia yang dijaga oleh Julian berada. Setelah berhasil membakar tempat tersebut, Mr. Nobody melanjutkan aksinya dengan mendatangi Julian. Julian terlihat seperti biasa, sedang berpesta dengan para geng dan anak buahnya. Namun Julian sama sekali tidak menyadari bahwa semua uang yang ada di Opsat telah hangus terbakar karena tidak ada yang berhasil selamat dari tempat tersebut. Julian pun terkejut ketika melihat Mr. Nobody yang berada di sana. Dengan perlahan, Julian mendekati Mr. Nobody yang sedang santai menikmati makan malamnya. Namun, tiba-tiba Mr. Nobody melakukan gerakan sehingga anak buah Julian langsung menodongnya. Meskipun begitu, Mr. Nobody tetap terlihat sangat santai karena ia telah mempersiapkan bom di tangannya. Karena Julian telah berani mendatangi rumahnya, Mr. Nobody memberikan peringatan kepada Julian untuk tidak melanjutkan aksinya dan menyarankan agar Julian tidak mengganggunya lagi. Selain itu, Mr. Nobody juga mengungkapkan bahwa ia telah mengubah semua uang yang ada di Opsat menjadi abu. Mendengar bahwa semua uangnya telah menjadi abu, Julian seketika menjadi emosi. Namun ia tidak bisa berbuat apapun karena ada bom yang dipegang oleh Mr. Nobody. Setelah memperingatkan Julian, Mr. Nobody pun dengan santai meninggalkan tempat tersebut. Tapi Julian yang tidak menghiraukan peringatan dari Mr. Nobody, segera menyadari bahwa aksi balas dendam itu masih belum berakhir. Ia dan anak buahnya yang tersisa segera mengejar Mr. Nobody. Ternyata Mr. Nobody menggiring semua anak buah Julian ke tempat yang ia beli sebelumnya. Namun, ketika Mr. Nobody berusaha memasuki tempat tersebut, ia pun terkena tembakan dari Julian. Di saat itu juga, pria misterius yang sebelumnya berkomunikasi dengan Mr. Nobody muncul di adegan ini. Tapi pria itu tidak sendirian, melainkan ia membawa orang tua Mr. Nobody dalam aksi tersebut. If I didn't miss this shit. Das Vedana. Akibat tidak menghiraukan peringatan dari Mr. Nobody sebelumnya, Julian dan anak buahnya pun tak bisa berbuat banyak dalam menghadapi trio Mr. Nobody. Sebab di tempat itu sebelumnya telah dipasangi ranjau oleh Mr. Nobody. Dan scene pun berpindah. Who the fuck are you? Me? Nobody. Dan Mr. Nobody sekali lagi memperlihatkan sisi misterius dalam dirinya. Dikabarkan kedua polisi itu pun masih tercengang sampai saat ini. Karena Mimin tidak ingin bernasib sama seperti kedua polisi itu, Mimin akhiri saja sampai di sini alur cerita film kali ini. Seperti kata peribahasa, air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Janganlah sesekali kalian menganggap remeh seseorang yang terlihat biasa-biasa saja. Karena orang seperti itu sangat-sangatlah tak terduga ketika ia melakukan tindakan. Sekian dulu dari Mimin. Maaf kata jika ada kesalahan dalam penyampaian Mimin dalam bercerita. Dan terima kasih bagi kalian semua yang telah menonton konten ini. Sampai jumpa di konten Mimin yang berikutnya.